Perkenalkan, nama saya Robertus Untung Suyarno. Saya lahir di Giyanti Kadipaten atau asli penduduk Kadipaten. Giyanti sendiri adalah desa wisata budaya. Desa wisata budaya yang dimana masyarakat di dusun Giyanti itu sebagian besar adalah petani, juga ada buruh tani, ada yang pedagang sebagian, ada juga yang tukang bangunan, jadi bangunan. Terus kemudian untuk desa dusun Giyanti sendiri itu adalah merupakan satu dusun yang berada di desa Kadipaten, Kecamatan Silongorto, Kabupaten Wonosobo. Kita tetap ketika mengadakan kegiatan seperti ini, kita tetap menggunakan identitas Giyanti, bukan identitas agama, seperti itu. Ya, jadi untuk urutan acaranya itu malam Jumat itu kan kita bersama-sama, yang pertama diadakan itu Katolik dulu, itu mengadakan doa bersama di situ, kemudian disusul tahlilan itu yang terdiri dari masyarakat Giyanti dan didukung oleh anak-anak pondok. Kebetulan di sini juga ada pondok pesantrennya. Ya. Setelah itu kita masyarakat Giyanti menampilkan kesenian. Kesenian itu ada tayub, dan setelah tayub selesai diteruskan untuk tari lenggernya. Seperti itu. Untuk diadakannya acara ini itu memang kita sebagai generasi muda hanya untuk melestarikan, meneruskan warisan budaya leluhur dari nenek moyang kita. Seperti itu, yang dimana acara seperti ini itu sudah diadakan sekitar tahun 750-an, itu sudah ada. Itu sejak berdirinya dusun Giyanti. Dan berdirinya dusun Giyanti itu tidak lepas dari beberapa tokoh yang kalau bahasa Jawanya itu bubak sembung sengganine dusun Giyanti, yang membuka seperti itu, kalau bisa dikatakan seperti itu. Itu ada Kyai Merangi, ada Kertojanti, ada Eyang Slamet, dan juga ada Eyang Adipati Mertoloyo. Dimana Eyang Adipati Mertoloyo itu adalah seseorang punggawa dari Kerajaan Mataram, yang dimana setelah terjadi perjanjian Giyanti kala itu dia mencari persinggahan sehingga sampai di dusun Giyanti. Lengger itu merupakan ikon dusun Giyanti kan. Nah, dusun Giyanti itu bisa rukun, kebersamaan tetap terjaga itu ada karena ada kesenian itu, dan salah satunya itu adalah kesenian tari lengger. Karena di dusun Giyanti itu ada ketoprak juga ada, pewayangan juga ada, karawitan ada, terus bangilun juga ada. Itu kalau bangilun itu seperti yang itu dolalak. Aku dengan kalau melihat dolalak itu ya itu seperti itu. Cuman kalau bangilun itu kan hampir ke klasik. Nah, yang dolalak itu hampir sudah ada harapan seperti itu. Kalau lengger itu sudah dari dulu memang seperti itu, Mbak. Jadi yang pertama itu lengger itu bukan perempuan. Ya, lengger itu dulu laki-laki semua. Laki-laki semua. Itu bahkan sampai hari ini yang dulu pernah menjadi lengger itu juga masih hidup sampai saat ini.
yang orangnya sudah tua-tua, sudah sepuh. Nah, kemudian karena kalau didasari antara laki-laki kok yang berpasangan dengan laki-laki itu kan apa ya, kurang ya aneh ya, kurang pas, mungkin kalau dilihat secara umum juga kurang baik gitu ya. Terus tercetuslah lengger perempuan supaya bagi penari laki-laki, karena itu harus berpasangan, itu laki itu cenderung lebih tertarik kalau yang nari itu justru perempuannya. Jadi kalau laki-laki kan nggak mungkin tertarik dengan laki-laki. Umpamanya di sini ada pentas lengger masih laki-laki, otomatis kalau orang yang pendatang mau nonton kok yang ditonton laki-laki itu kan mungkin. Untuk wisuda lengger itu karena pertama itu lengger itu dulunya itu di sini. Dulunya di sini, walaupun toh yang pertama menjadi lengger itu bukan orang sini, tapi itu dulu memang di sini ada padepokannya. Ada padepokan lengger yang disesebui oleh Ki Hadisuwarno. Nah, Ki Hadisuwarno itu sampai sekarang masih eksis lewat cucunya sekarang. Ya, untuk seorang cewek di wisuda lengger itu, karena yang jelas yang pertama mereka sudah memang benar-benar sudah layak untuk ditampilkan di manapun tempat. Jadi di halayak umum itu jika ditampilkan, oh ini lengger dari mana, dari Janti umpamanya, itu sudah tidak ya, kalau orang sini bilang wis orang sini seperti itu. Jadi memang sudah layak ditampilkan, dikonsumsi untuk halayak umum. Jadi memang semua itu yang akan diwisuda itu sudah dipersiapkan sebelumnya, sudah ada pembekalan dan tata cara lengger bagaimana, cara berpakaian bagaimana, cara memposisikan diri sebagai lengger itu bagaimana. Jadi dulu-dulunya itu yang ngelatih itu juga basicnya dari sini. Yang ngelatih lengger itu memang dari Giyanti. Jadi dulu murid yang sini terus mengembangkan lengger-lengger di luar Giyanti seperti itu. Untuk yang di wisuda nanti itu bukan hanya dari masyarakat Giyanti saja, ada yang dari Banjarnegara juga ada yang dari desa atau dusun sekitar juga ada. Jadi kami tidak menutup pintu untuk penari lengger itu untuk diwisuda di sini. Ya. Jadi yang setelah diwisuda itu mereka juga akan mengembangkan, nantinya diharapkan memunculkan bibit-bibit yang baru supaya kesenian lengger itu tidak punah. Karena tari lengger itu kan kalau di sini kan untuk menjembatani segala hal, baik seni, baik budayanya, baik kehidupan sosialnya, itu menjadi daya tarik sendiri di dusun Giyanti. Itu prosesinya, itu prosesi rakanan itu dimulai dari jam 8. Jam 8 kita start, kita ziarah kubur. Setelah ziarah kubur ke 3 tempat selesai, kita kembali ke dusun. Nah, itu di situ terjadi membaur antara yang ziarah kubur dan ibu-ibu yang membawa tenong. Nah, kita akan menuju ke sanggar yang tadi itu. Sanggar itu kita titik kumpulnya di situ. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang tenong, bahwa tenong dan isinya, bahwa tenong itu kan menggambarkan suatu wadah. Nah, wadah di mana yang menjadi isi di dalamnya itu adalah jajan pasar, itu komplit, ada buah-buahan, ada makanan ringan, terus ada
nasi rames, kalau sini nasi yang dibungkus itu namanya nasi rames. Nah, dari simbol tenong itu, tenong menggambarkan suatu wadah, dan masyarakat Giyanti itu terdiri dari berbagai unsur, Pak. Jadi dari unsur status sosialnya, unsur agamanya, dan latar belakang lainnya itu berkumpul di dalam suatu wadah. Itu menggambarkan seperti itu. Jadi dari bermacam-macam latar belakang, apabila sudah berkumpul di dalam acara tersebut, maka kita sudah menjadi satu. Sudah tidak menunjukkan siapa saya, siapa dia, siapa mereka, tidak. Itu sudah membawa menjadi satu. Itu adalah proses di mana menunjukkan bahwa kehidupan di Giyanti itu kehidupan yang begitu plural. Jadi memang banyak sekali cerita di dalamnya yang terkandung di dalam peristiwa itu, yang menggambarkan betapa indahnya kebersamaan di Giyanti. Untuk wisatawan sendiri itu juga ya wisatawan lokal, juga ada wisatawan dari mancanegara juga ada. Dan kita apabila wisatawan berminat bermalam di Dusun Giyanti, maka kita sudah menyediakan homestay yang berbaur dengan rumah penduduk. Dan ada juga biro perjalanan yang menjadikan perjalanan itu menjadi satu paket wisata Dusun Giyanti dan sekitar Wonosobo.